pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy ya bersama saya Ronald Surapraja. Dan yang namanya hidup, kadang masalah datang tanpa diundang. Termasuk salah satunya adalah masalah kesehatan. Nggak usah takut pemirsa, karena saya beritahu ya, dalam setiap masalah pasti ada solusi. Oleh karenanya, kita jumpa lagi di Go Healthy, solusi cara tepat untuk hidup sehat. Oke, bersama saya ada dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Preti. Hai, apa kabar? Sehat, bugar, dahsyat, semangat, mantap, oye. Harus ada oye-nya. Iya. Mbak Preti, apa kabar? Salam sehat buat kita semua, Kang Ronald dan pemirsa di rumah. Oke, nah ada Pak Hin Rasto alias Pak Hin di sini. Pak Hin, apa kabar? Baik, Kondisi oke, Pak? baik, oke. Ini kok Sehat. ngeri banget dengar ceritanya ya. Iya, benar-benar. Tapi kok terlihat segar saat ini gitu loh, Pak. Iya, karena saya mencoba untuk berpikir positif ya, positive Oke, thinking selalu. oke, ya. oke. Terus mulai menjaga pola makanan dan tetap semangat. Tetap semangat. Oke, Iya. Pak Hin ini dulu adalah seorang kepala sekolah, pengajar juga ya, Pak ya. Iya, pengajar. Ini keahliannya di bidang IT, betul ya, Pak ya? Iya, Apa yang membuat Bapak tertarik di bidang IT, Pak? ya karena untuk bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman, Wih, keren. kita perlu punya skill dan pengetahuan di bidang IT. Sampai sekarang masih aktif, Pak? Aktifnya cuma dalam bidang pelayanan gitu, terus Pelayanan di juga gereja. pelayanan di Apalagi Pak, gereja, kesibukan Bapak apa aja nih? pelayanan di gereja, terus itu khususnya di paduan suara ya, di choir, terus Bapak sebagai pelatihnya atau ikut nyanyi juga? saya ikut nyanyi, tapi kadang-kadang kalau pelatihnya sedang berhalangan saya juga ikut menjadi Choirnya keren banget. pelatihnya. Lalu konduktornya, lalu juga sebagai singer kalau di ibadah jadi singer, juga kalau ada kesaksian saya suka menyanyi solo gitu begitu. Wah, keren. Artinya di usia Bapak sekarang yang sudah tidak muda lagi, Bapak tetap aktif, betul ya, Pak ya? Tetap aktif. Tetap aktif. Betul, Ya. betul. Cuman memang pernah terganggu dengan masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang lumayan berat, loh, stroke ya. Seperti apa kisah perjalanan kesehatannya Pak Hin? Kita simak tayangan satu ini. Hin Rasto, pria yang akrab dipanggil Hin ini, mengaku sangat terkejut dirinya bisa terkena stroke, sebab semuanya terasa begitu cepat. Sudah terbiasa saya aktif, bisa melakukan segala sesuatu, kegiatan dan sebagainya. Tiba-tiba keadaan kondisi kok seperti ini. Jadi pada saat itu sempat agak kesal, seperti menyalahkan diri sendiri. Kejadian ini terjadi pada Februari tahun 2017 lalu. Saat itu, Hin memang sedang banyak kegiatan di luar pulau. Dan ketika pulang ke Jakarta pada malam hari, ia sudah merasakan sakit kepala yang cukup berat. Keesokan paginya, ia sudah harus berangkat kembali karena ada acara penting yang harus dihadiri. Dan ketika bangun tidur, ia sudah tidak bisa merasakan tangan dan kaki kirinya hingga terjatuh dari kasur. Hin langsung meminta tolong temannya untuk dibawa ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa oleh dokter, ia didiagnosa mengalami stroke. Dokter mengatakan, kadar kolesterol serta tekanan darah Hin sangatlah tinggi. Disebutkan pula, terdapat sumbatan di pembuluh darah otaknya. Oh iya, pada saat itu saya merasa malu sekali. Jadi untuk keluar dari rumah saja seringkali agak-agak enggan pada saat itu ya. Karena kan untuk jalan terpincang-pincang gitu ya, masih pakai tongkat dan sebagainya. Kini, Hin sedang berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Ia berharap bisa kembali beraktivitas seperti dulu lagi saat dirinya masih sehat. Jadi pecah pembuluh darah dan juga sumbatan di pembuluh darah Otak sebelah kanan. Iya. Iya, iya. Ya, nah, jadi sekarang ini ada pernyataan yang oleh Pak Hin dan juga oleh pemirsa, boleh silahkan dijawab ya. Pak Hin harusnya bisa nih menjawab pernyataan ini. Pernyataannya adalah, benar atau salah Pak Hin, stroke sumbatan dan stroke pecah pembuluh darah bisa atau dapat terjadi bersamaan. Benar atau salah, Pak?
Benar. Yang tepat jawabannya apa sih, Mbak Preti? Memang tepat jawabannya. Memang tepat ya? Benar, memang stroke sumbatan dan stroke pecah pembuluh darah dapat terjadi secara bersamaan ya atau dalam waktu yang sangat amat dekat. Dan ini biasa kita sebut dengan tipe stroke gabungan atau mixed type. Memang Ngeri ya. ditemukan ada dua-duanya. Hal ini bisa terjadi karena yang pertama ya, kita sama-sama lihat, saya punya ilustrasi pembuluh darah di otak pemirsa itu banyak sekali. Banyak pakai banget. Itu satu. Lalu yang kedua, memang bisa aja nih di pembuluh darah satu dia progresivitas sumbatannya ada. Di satu dia kaku, kurang elastis. Dua-duanya berjalan secara bersamaan. Itu juga bisa. Ketika terjadi lonjakan tekanan darah, langsung tuh dua-duanya terjadi sumbatan pecah pembuluh darah bersamaan, itu bisa. Lalu yang kedua, kemungkinan kedua adalah di mana sudah ada pecah pembuluh darah terlebih dahulu, tubuh akan mengaktifkan faktor pembekuan darah sebagai bentuk untuk menghentikan perdarahan. Sayangnya karena kualitas darahnya buruk, kualitas pembuluh darahnya buruk, nah si pembekuan darah ini membentuk gumpalan yang kalau dia ikut jalan nyumbat di tempat lain. Akhirnya terjadi dah tuh waktu bersamaan atau waktu yang sangat dekat. Kita sama-sama lihat ya, di sini saya punya gambaran nih. Gambar yang paling atas itu adalah stroke pecah pembuluh darah, di mana terjadi kebocoran pada pembuluh darah yang ada di otak sehingga darah ini keluar ke jaringan, tidak bisa mengalir di pembuluh darah. Lalu yang kedua ini adalah stroke stroke sumbatan yang nyumbat itu adalah gumpalan darah. Bisa aja karena ada kualitas darah dan pembuluh darah yang buruk, terbentuk gumpalannya jalan nyumbat di pembuluh darah kecil. Nah yang ketiga juga stroke sumbatan. Bedanya stroke sumbatan ini lebih dominan adalah deposit lemaknya. Tiga-tiga ini bisa terjadi secara bersamaan. Oleh sebab itu kita dari sejak usia muda kita jaga nih pola hidup kita jaga kualitas darah dan pembuluh darah kita untuk menghindari komplikasi semacam ini. Oke, jadi sepakatnya pemirsa, untuk pernyataan stroke sumbatan dan stroke pecah pembuluh darah bisa terjadi bersamaan adalah sebuah pernyataan yang benar. Nah, artinya Bapak pas terkena stroke itu nggak bisa jalan waktu itu, Pak? Belum bisa jalan, ya. Bicara pun nggak bisa? Agak terpatah-patah, ya. Terpatah-patah. Berapa lama Bapak menderita kondisi seperti itu? 3-4 minggu ya. 3-4 minggu berarti Bapak nggak bisa melakukan hal sederhana pun sendiri nggak bisa? Nggak bisa. Iya. Mandi nggak bisa sendiri, ke kamar kecil ganti baju nggak bisa, makan nggak bisa sendiri, Pak? Nggak. Siapa yang bantu, Pak? Kebetulan adik kandung saya ada di rumah sehingga bisa bantu saya. Oke. Iya. Itu sama sekali nggak bisa digerakkan, Pak? Lumpuh aja gitu ya? Iya benar, ini lumpuh. Bapak, setinggi apa sih Pak kolesterol Bapak dulu tuh? Ingat nggak? Sekitar 300-an katanya. Tinggi Pak. Iya. Tinggi, makan enak terus ya? Iya benar. Tensinya juga katanya tinggi dulu. Iya, Emang betul. setinggi apa tensinya Pak dulu? Waktu itu saya ingat 190 per 130. Ya Tuhan, tinggi banget. Ya, pemirsa, tadi juga sebelum acara dimulai, Pak Hin juga diperiksa oleh tim kami di sini. Dan ternyata kelihatan angkanya 146 per 88. Padahal Pak Hin sudah rutin minum obat ya? Iya. Makan buah 3 kali sehari nggak? Iya, makan. Makan buah rutin? Iya. Olahraga nggak? Oh, jalan kaki. Rutin? Rutin. Nah, sudah makan obat, sudah makan buah, sudah jalan kaki, tapi masih belum optimal nih. Berarti masih ada yang lain harus kita lakukan. Nah, kemudian pada pemeriksaan lain juga kelihatan nih asam uratnya tinggi. 8 loh. Pemirsa Anda harus tahu bahwa asam urat yang tinggi ini bisa memicu masalah tambahan pada ginjal. Tensi sendiri bisa bermasalah pada ginjal. Jadi ntar awas-awas yang punya tensi tinggi dan ginjal tinggi itu bisa punya masalah tambahan baru yaitu pada ginjal, baik dalam bentuk batunya atau fungsi ginjal yang turun bisa menyebabkan produksi hormon namanya eritropoietin turun. Darahnya bisa turun, bisa mengalami anemia, badannya jadi makin lemes gitu Kang Ronald. Ya, dan asam urat yang tinggi selain berdampak pada ginjal, berdampak pada sendi, bisa juga mengakibatkan kerusakan pembuluh darah sehingga beresiko sampai meningkat 3 kali lipat untuk terkena serangan jantung maupun serangan stroke. Oke, nah Pak Hin melihat tensi Bapak yang masih tinggi, asam urat Bapak yang masih tinggi, ditambah penjelasan dari Bang Faidon, dari Mbak Preti, apa Bapak nggak takut terkena serangan stroke yang berulang? Ya, tentunya takut lah, ya. Ya karena serangan stroke yang berulang lebih bahaya, Pak. Betul. Iya. Tahu Bapak kan? Tahu, iya. Nah berarti Bapak masih punya PR, masih punya tugas untuk meminimalisir Bapak nggak terkena serangan stroke yang berulang, yaitu angka-angkanya kolesterolnya harus turun, tensinya harus turun, asam uratnya harus turun. Iya. Bapak pengen tahu solusinya?
Iya. Kami akan berikan buat Bapak. Baik. Dan juga pemirsa buat Anda yang mungkin punya masalah yang sama. Ya, solusi dasarnya sih memang sudah dikerjakan ya. Pemirsa juga mungkin udah melakukan minum obat, makan buah rutin, menghindari makan yang digoreng, olahraga. Ini udah nggak bisa ditawar. Ya, kenapa? Karena kondisinya di dalam tubuh udah seperti ini nih. Bapak punya hipertensi, Bapak punya asam urat, dan atau Anda yang punya masalah kolesterol atau diabetes, darahnya seperti ini. Seperti yang sebelah kanan, darah tidak normal, menggumpal. Sementara kita membutuhkan seperti yang di sebelah kanan sini, di mana darahnya Lancar. harusnya baik, lancar. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tambahannya adalah menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini adalah teknologi terkini yang membantu, pertama dia membantu membuka pembuluh darah, dan kedua dia membantu mengurai penggumpalan darah. Nah, seperti ini. Ketika Anda punya hipertensi, diabetes, asam urat tinggi, penggumpalan itu bisa seperti ini. Dengan bantuan teknologi laser itu, penggumpalan ini diurai. Maka sekali lagi obat-obatannya harus dikerjain, ya. Tapi dengan bantuan teknologi laser dia bisa bekerja sama dengan baik sehingga membantu kita untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Anda kepinginkan gula darah Anda normal, Anda kepinginkan tensi Anda normal, Anda kepinginkan kolesterol Anda normal. Kalau Anda kepingin berarti Anda harus berupaya. Upayanya harus kerjain semua. Makanya diatur, olahraga diatur, dan pakai teknologi lasernya supaya Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan soal kesehatan Anda. Nah, jadi ikutin tuh sarannya ya Pak ya dari Bang Paidon tadi, solusi dasar memang tetap harus dikerjakan pemirsa. Ikutin anjuran dokter konsumsi obat, memperbaiki gaya hidup, tambahan deh buat Bapak perutnya ya dimundurin Pak. Boleh ya Pak ya? Nah, perutnya buncit-buncit di perutnya tuh dimundurin. Nah, setelah itu lakukan upaya tambahan dengan menggunakan teknologi laser. Kalau Bapak kerjakan itu semua ya harapannya apa Pak? Tensi Bapak lebih terkendali, kolesterol Bapak menjadi lebih terkendali, asam uratnya bisa turun, resiko komplikasinya bisa berkurang. Harapannya adalah kualitas kehidupan Bapak meningkat, mencegah yang tadinya bisa berulang ya jangan sampai berulang seperti itu. Jadi pemirsa, yuk jika Anda ingin sehat, terhindar dari komplikasi, atau mungkin Anda ingin pulih dari komplikasi yang sekarang sedang Anda alami, take action sekarang juga gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan spesifikasi ada 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana nih sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Ada banyak pemirsa, ada LU789 yaitu lungs untuk paru-paru, ada PC6, PC7 untuk perikardium, dan juga HT4 sampai dengan HT7 untuk heart alias jantung. Nah, sinar lasernya nih akan menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan juga organ lainnya supaya bekerja lebih optimal. Jika digunakan secara rutin, disiplin, dan konsisten, dokter laser bisa membantu mengendalikan diabetes, juga hipertensi, kolesterol tinggi ya, dan harapannya apa? Bisa mencegah komplikasi yang terjadi seperti stroke misalnya yang dialami oleh Pak Hin, serangan jantung, gagal ginjal, dan juga lainnya. Jadi pemirsa, segera dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Tim call center Gogomol nanti akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan itu semua hanya ada di Gogomol. Ingat ya, Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ingin sehat pemirsa? Sekarang juga atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Ayo semangat hidup sehat! Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Stroke ini memang penyakit yang berat pemirsa. Sekali lagi ya, stroke ini bisa merubah hidup seseorang. Ya, yang terdampak bukan hanya penderitanya saja, satu keluarga bisa terdampak. Dan dampaknya bukan hanya soal fisikal, tapi juga finansial, emosional, sosial, gitu ya. Nah, Pak Hin, secara fisik yang terdampak tentu adalah bagian tubuh sebelah kiri ya Pak ya, benar. Tangan dan kaki. Maaf kalau boleh saya tahu, sekarang Bapak kalau berjalan bagaimana Pak? Sudah membaik kah? Sudah mulai membaik. Sudah mulai membaik. Boleh Iya. kami lihat Pak? Ya. Oke, cukup. Balik lagi. Sudah ada power kembali kaki sama tangannya? Sudah mulai ada. Sudah mulai ya? Iya. Tangan bisa menggenggam dengan normal Pak? Sudah bisa bilang 80%. Oke, syukurlah. Bisa Oke. main gitar lagi, Pak.
Belum. Belum. Oke. Kangen main gitar, Pak? Iya, karena di ujung-ujung jari itu masih agak Kebas. kebas, agak Kebas. kaku gitu. Jadi nggak tahu ya penempatannya di mana. Iya, benar. Iya, ya, oke. Secara fisik terdampak gitu Iya. kan. Secara emosional waktu dulu Bapak pas kena stroke pas lagi parah-parahnya, kena mental juga kan tuh, Pak? Betul, ke mental. Jadi terasa seperti, aduh kok jadi begini ya. Jadi mau melakukan sesuatu kok jadi nggak bisa. Jadi agak kesal gitu ya. Ada beban kesal, terus juga seperti setengah putus asa gitu ya. Iya. Nah itu terus juga kok tubuh jadi semakin lemah gitu, nggak seperti Iya, dulu iya, gitu ya. iya, iya. Stroke yang Bapak alami itu adalah sebuah akibat dan tentu setiap akibat ada sebabnya. Coba introspeksi Bapak, kira-kira penyebabnya apa Bapak sampai kena stroke? Yang tentu kita tahu bahwa itu karena tensi tinggi, kolesterolnya tinggi. Ayo kira-kira apa? Ya, faktor makanannya waktu Oke. itu seafood ya kebanyakan. Jadi makan nggak dijaga ngaku ya dulu ya? kolesterolnya jadi kelihatannya tinggi tuh ya. Oke, makannya nggak dijaga ngaku. Dan tampaknya karena Bapak ini sibuk, istirahat juga nggak bagus kayaknya Pak. Ya? Betul, ya. Karena Ya. banyak aktivitas. Seringkali kalau ada proyek juga kita ambil untuk mengerjakannya sampai begadang-begadang gitu ya. Ya, jadi kelihatannya kurang istirahat. Oke, istirahat juga kurang. Iya. Lalu berikutnya, biasanya atas nama kesibukan, olahraga juga nggak pernah dilakuin dulu ya. Ya hampir-hampir ya kurang ya. Jadi Baik, jadi gaya hidup sehatnya nggak dijalankan dulu. ya kurang. Kurang ya. Oke, nah ini penting buat Anda pemirsa dan juga buat Pak Hin ya, Pak. Tahukah Anda pemirsa perpaduan teknologi laser dan teknologi NMES ini bisa membantu mereka yang lagi dalam pemulihan pasca serangan stroke. Boleh dibantu dijelaskan? Teknologi ini adalah kombinasi teknologi laser dan teknologi NMES. Teknologi laser adalah teknologi untuk pembuluh darah dan darah. Intinya dengan teknologi laser aliran darah Anda lebih lancar ke semua organ tubuh Anda, mulai dari ujung kepala sampai ujung jempol kaki Anda. Ya, cuma sabar, butuh waktu. Nah, teknologi yang kedua yang ada di satu paketnya, ya, satu paket alat, yaitu teknologi NMES. Teknologi yang disebut dengan Neuromuscular Electrical Stimulation. Teknologi ini sebetulnya teknologi yang banyak dipakai di kalangan atlet untuk mengoptimalkan olahraga. Misalnya atlet lagi nggak sempat latihan, dia pakai tuh supaya ototnya tetap terstimulasi. Atau atletnya ingin menambah jam latihan sementara tenaganya udah habis, dia pakai itu. Nah ternyata teknologi yang dipakai buat atlet ini dipakai buat Anda yang menderita stroke juga bermanfaat. Itu membantu untuk menstimulasi otot dengan manfaatnya sebagai berikut. Pertama, dia membantu pembakaran kalori. Kedua, dia membantu menceritakan pada otak bahwa otot ini masih ada. Jadi dia membantu malah merangsang otak juga selain membantu merangsang otot. Sehingga ketika nanti proses pemulihannya berjalan, di mana penyumbatan di kepala itu bisa diatasi dalam arti tidak melebar lebih luas karena bantuan teknologi lasernya, dan terjadi pemulihan yang baik, si otak itu nanti akan bisa membantu pemulihan otot dengan lebih cepat. Jadi pemirsa, untuk Anda yang menderita stroke atau untuk yang sehat juga boleh kok. Untuk Siapapun, supaya otot dan pembuluh darahnya bisa optimal untuk berfungsi, nah Anda bisa pakai teknologi ini. Kombinasi antara teknologi laser dan teknologi NMES sekaligus dalam satu alat. Ya, kita lihat ya di sini, ini ada ilustrasi penggunaan teknologi laser dan teknologi NMES secara bersamaan. Nah, contohnya seperti ini nih Pak Hin. Iya. Jadi terapi lasernya dijalankan, terapi NMES-nya dijalankan. Nah, ini nih ada tambahan nih tuh yang ada di hidung itu kita sebut dengan intranasal. Ya. Nah, fungsinya intranasal ini tadi Bang Paidon sudah menjelaskan bahwa teknologi laser dapat meningkatkan kualitas darah, pembuluh darah dan aliran darah di sekujur tubuh kita. Tapi kalau mau lebih cepat di area kepala, kita gunakan juga nih ekstensinya yaitu si intranasal. Nantinya manfaatnya sama. Yang pertama dia membuka pembuluh darah sehingga aliran darah menuju ke organ otak menjadi lebih lancar. Bonusnya apa? Selain otak, penglihatan, pendengaran, penghidup, rasa juga terjaga dengan baik fungsi inderanya. Nah, selain itu juga bisa dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Lalu bisa mencegah terjadi kepikunan atau demensia, menjaga fungsi memori, fungsi kognitif, dan juga
bisa digunakan juga untuk misalkan untuk pemirsa di rumah yang sering merasakan sinus, sinusitis, migrain, vertigo. Nah, bisa terbantu nih dengan penggunaan teknologi laser secara intranasal. Tentunya pemirsa, ketika Anda menggunakan intranasal, Anda gunakan juga nih teknologi laser di pergelangan tangan secara standar, dikombinasikan dan disinergiskan. Jadi nggak bisa nih pemirsa kalau pakai cuma di dalam hidung doang. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita menginginkan aliran darah yang baik ke area kepala, yang pompa kan jantung. Jadi fungsi pompa jantungnya harus dijaga dengan baik terlebih dahulu agar sinergis, kombinasikan keduanya, manfaatnya akan terasa secara maksimal. Ya, nanti satu lagi pemirsa, ini juga nanti ada ekstensinya yang berupa pad, ya, pad yang bisa ditempel di sekitar persendian kita untuk membantu mengatasi nyeri sendi, misalnya di lutut. Biasanya kalau orang jalan itu lututnya suka sakit ya. Oke, jadi dengan ekstensi yang ada padnya ditempel di lutut ya, atau mungkin ditempel di siku buat yang punya masalah dengan siku, ini bisa membantu pemulihan. Ya, ini juga bisa membantu nyeri akibat prostatitis. Memang untuk menjaga kesehatan prostat ada makanannya, Anda rutin makan tomat untuk membantu mencegah supaya pembesaran prostat tidak menjadi ganas. Demikian juga dengan rutin minum teh hijau. Tapi dari luar kita bisa juga bantu penggunaan dengan menggunakan teknologi laser sehingga bisa mengurangi dan atau kalau bisa menghilangkan nyeri pada prostat itu. Iya, benar sekali. Jadi teknologi lasernya itu nanti disinari di 3 jari di bawah pusar. 3 jari di bawah pusar itu ada titik akupuntur atau akupoin yang kita sebut dengan CV4. Kita sama-sama lihat ya ini ilustrasinya pemirsa. CV ini sendiri merupakan singkatan dari conception vessel. Vessel itu artinya pembuluh darah, conception ini artinya adalah organ reproduksi. Jadi stimulus pada titik akupuntur tersebut nantinya mendatangkan manfaat untuk kesehatan organ reproduksi kita. Stamina pria bisa terjaga dengan baik, bisa menjaga kesehatan organ prostat, mencegah pembesaran prostat yang lebih lanjut, lalu bisa membantu meringankan peredangan atau nyeri-nyeri yang diakibatkan karena gangguan prostat. Kalau untuk wanita sendiri bisa banyak juga, menjaga kualitas sel telur, mencegah menopause dini, mengurangi rasa nyeri menstruasi. Jadi pemanfaatan teknologi laser ini bisa bersifat holistik, menyeluruh gitu pemirsa. Nah, Pak Hin sendiri ada masalah sama prostat nggak, Pak? Ya, kebetulan saya saat ini sedang mengalami pembesaran prostat ya. Oh gitu. Apa namanya? Iya. Kelenjar ya, pembesaran kelenjar prostat ya. Artinya bisa memanfaatkan teknologi Betul laser sekali. ini. Berarti Pak, ini juga solusi juga nih buat prostat Bapak nih Pak. Iya, baik. Bukan berarti ini untuk obat penyumbatan prostat ya pemirsa. Kalau prostatnya sudah menyumbat dan kata dokter harus dioperasi, ya kerjakan. Ya. Kalau sudah ada misalnya prostatnya sudah menutup saluran ya nggak bisa. Nah, teknologi laser bukan untuk itu. Nah, ini untuk kalau ada nyerinya, ya mungkin setelah dioperasi atau mencegah supaya tidak terjadi pembesaran ya, Anda bisa mengkonsumsi obat dari dokter. Anda bisa menambahkan konsumsi tomat rutin, tomatnya harus direbus dan atau teh hijau. Tapi ini kan butuh bantuan dari luar supaya aliran darah lancar. Disitulah peran dari teknologi laser. Tadi seperti Mbak Priti sudah sarankan, ditempel di bagian perut bagian bawah. Nah, dengan demikian rasa nyerinya bisa berkurang. Selain teknologi lasernya secara umum bisa membantu mencegah tekanan darah tinggi, mencegah diabetes, mencegah kolesterol. Jadi setelah Anda mendengar informasi ini, tentu akan bijak kalau Anda mau take action sekarang juga menggunakan teknologi laser. Oke, pemirsa, saya kira penjelasan dari Bang Faidon, dari Mbak Preti mudah buat dipahami. Nah, supaya Pak Hin makin yakin, supaya Anda juga makin yakin mengenai manfaat dari teknologi laser buat kesehatan, ya, karena banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. Saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Jadi pemirsa, ini ya dokter laser ataupun Accu-Laser dari Gogomall, ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit, ini bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, dan lain-lainnya. Harapannya apa? Bisa mencegah komplikasi yang terjadi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Take action sekarang juga
dapatkan Aculaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Supaya Anda makin semangat untuk hidup sehat, ada promo dan juga cicilan 0% ya untuk membuat Anda semangat mendapatkan sesegera mungkin dokter laser ataupun Aculaser. Dan pastikan pemirsa Anda mendapatkan yang asli, berkualitas dan bermanfaat juga bergaransi. Dan itu semua hanya ada di Gogomol ya. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Bang Faidon terima kasih, Mbak Preti terima kasih, dan tentunya Pak Hin terima kasih. Semangat untuk pulih ya Pak ya. Terakhir pemirsa, ingat kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Ayo semangat hidup sehat! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.